Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Oktaviani, kelas MJ101. Di sini saya akan mempresentasikan kondisi mikroekonomi Indonesia. Pendahuluan, ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu dan perusahaan dalam pengambilan keputusan terkait produksi, konsumsi, dan distribusi barang serta jasa. Pemahaman terhadap ekonomi mikro penting untuk menganalisis dinamika pasar, harga, dan interaksi antara pelaku ekonomi. Di Indonesia, berbagai isu ekonomi mikro seperti pengembangan usaha, mikro, kecil, dan menengah, yaitu UMKM, fluktuasi harga bahan pokok, kebijakan subsidi, dan daya beli masyarakat menjadi topik utama yang mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional. Ekonomi mikro Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang kompleks, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pertumbuhan UMKM, fluktuasi harga bahan pokok, kebijakan subsidi, dan daya beli masyarakat. Meskipun pertumbuhan ekonomi tetap stabil, beberapa isu mendasar masih perlu diperhatikan agar ekonomi mikro tetap kuat dan berkelanjutan. Salah satu isu utama adalah perkembangan UMKM yang masih menghadapi tantangan dalam hal akses pembiayaan. Dengan kontribusi yang signifikan terhadap produk domestik bruto, yaitu PDB, dan penyerapan tenaga kerja, UMKM menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Namun, keterbatasan modal dan akses kredit yang masih rendah menghambat pertumbuhan sektor ini. Oleh karena itu, intervensi pemerintah dalam bentuk peningkatan akses kredit perbankan serta pemanfaatan teknologi finansial, yaitu fintech, menjadi langkah penting untuk mempercepat pertumbuhan UMKM. Selain itu, penurunan daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah, menjadi tantangan besar bagi pertumbuhan ekonomi domestik. Kelas menengah memiliki peran penting dalam mendorong konsumsi, yang merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Dengan berkurangnya jumlah kelas menengah dari 60 juta orang pada tahun 2018 menjadi 47,9 juta pada tahun 2024, terjadi perubahan pola konsumsi yang berdampak pada berbagai sektor usaha. Dalam konteks ekonomi mikro, daya beli yang menurun akan mengurangi permintaan agregat sehingga berpotensi menurunkan pendapatan produsen dan memperlambat pertumbuhan usaha. Oleh karena itu, kebijakan yang mendorong penciptaan lapangan kerja dengan upah yang lebih baik serta peningkatan keterampilan tenaga kerja menjadi solusi jangka panjang untuk memperbaiki daya beli masyarakat. Dari sisi pemerintah, berbagai kebijakan telah diterapkan untuk mengatasi tantangan ekonomi mikro ini. Program penghapusan utang bagi UMKM tentu dan kerjasama pembiayaan dengan negara lain merupakan langkah yang positif untuk meningkatkan ketahanan sektor usaha kecil. Selain itu, penguatan peran badan usaha milik negara, yaitu BUMN, seperti BRI melalui holding ultra mikro, telah membantu memperluas inklusi keuangan bagi pelaku usaha kecil. Namun, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan kebijakan ini memberikan dampak yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi mikro. Identifikasi isu ekonomi mikro terkini. A. Perkembangan UMKM. UMKM memainkan peran vital dalam perekonomian Indonesia. Namun, akses pembiayaan bagi UMKM masih menjadi tantangan besar. Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Mas Duki, menyatakan bahwa pembiayaan untuk UMKM di perbankan baru mencapai 21%. Hal ini menunjukkan keterbatasan akses modal bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya, yaitu eh, sumbernya dari Money Kompas. Money Kompas, yaitu yang B, harga bahan pokok. Fluktuasi harga bahan pokok menjadi perhatian utama, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan. Misalnya, menjelang Hari Raya Kuningan di Bali, kebutuhan masyarakat meningkat, mendorong pemerintah daerah untuk mengadakan pasar rakyat guna mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga. Lanjutannya, C.
Kebijakan subsidi. Pemerintah Indonesia terus mengevaluasi kebijakan subsidi khususnya pada bahan bakar minyak, yaitu BBM. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengusulkan penghapusan subsidi BBM jenis solar dan pertalite mulai tahun 2027. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi beban anggaran dan mendorong efisiensi energi, yaitu yang D, daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat Indonesia mengalami tekanan akibat berbagai faktor, termasuk pandemi COVID-19. Penurunan jumlah kelas menengah dari 60 juta pada 2018 menjadi 47,9 juta pada Maret 2024, berdampak pada konsumsi domestik dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Analisis menggunakan konsep ekonomi mikro. Yang pertama, teori permintaan dan penawaran. Fluktuasi harga bahan pokok dapat dianalisis melalui teori permintaan dan penawaran. Peningkatan permintaan menjelang hari raya tanpa diimbangi penawaran yang memadai dapat menyebabkan kenaikan harga. Intervensi pemerintah melalui pasar rakyat bertujuan menambah penawaran sehingga harga dapat stabil. Yang kedua, teori produksi dan biaya. Keterbatasan akses pembiayaan bagi UMKM mempengaruhi kapasitas produksi mereka. Dengan modal yang terbatas, UMKM sulit meningkatkan skala produksi atau mengadopsi teknologi baru yang pada akhirnya mempengaruhi efisiensi dan biaya produksi. Yang C, teori kesejahteraan ekonomi. Menurunkan daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah, berdampak pada kesejahteraan ekonomi. Kelas menengah merupakan penggerak utama konsumsi domestik. Penurunan jumlah mereka mengindikasikan berkurangnya kesejahteraan, mengidin, mengiding, mengi, mengindikasikan berkurangnya kesejahteraan dan potensi pertumbuhan ekonomi. Saran atau solusi kebijakan berdasarkan teori ekonomi mikro. Peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM. Pemerintah dapat bekerja sama dengan sektor perbankan untuk meningkatkan porsi kredit bagi UMKM. Selain itu, pengembangan platform fintech dapat menjadi alternatif sumber pembiayaan yang lebih mudah diakses oleh pelaku UMKM. Pengendalian harga bahan pokok, pemerintah dapat memperkuat cadangan pangan dan memastikan distribusi yang efisien untuk mengantisipasi lonjakan permintaan. Selain itu, kemitraan dengan petani lokal dapat ditingkatkan untuk memastikan kestabilan pasokan. Saran atau solusi kebijakan berdasarkan teori ekonomi mikro. Evaluasi kebijakan subsidi. Sebelum menghapus subsidi BBM, pemerintah perlu memastikan adanya alternatif yang terjangkau bagi masyarakat, seperti pengembangan transportasi publik yang efisien. Selain itu, sosialisasi dan implementasi kebijakan harus dilakukan secara bertahap untuk meminimalkan dampak negatif terhadap daya beli masyarakat. Peningkatan kesejahteraan kelas menengah, yaitu pemerintah dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja formal dengan mendorong investasi di sektor-sektor bernilai tambah tinggi. Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi dapat membantu masyarakat meningkatkan keterampilan dan daya saing di pasar kerja. Kesimpulan, berdasarkan analisis ekonomi mikro, solusi kebijakan yang dapat diterapkan untuk menghadapi tantangan ini mencakup peningkatan akses kredit bagi UMKM, penguatan mekanisme stabilisasi harga bahan pokok, perencanaan transisi energi yang lebih matang sebelum penghapusan subsidi BBM, serta penciptaan lapangan kerja dan peningkatan keterampilan tenaga kerja. Langkah-langkah ini harus dilakukan secara terkoordinasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat agar ekonomi mikro Indonesia tetap kuat dan berdaya saing dalam jangka panjang. Secara keseluruhan, ekonomi mikro Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan yang cukup besar. Tetapi dengan kebijakan yang tepat dan dukungan dari berbagai pihak, stabilitas dan pertumbuhan ekonomi dapat terus terjaga. Keberhasilan dalam menangani isu-isu ini tidak hanya akan memperbaiki kondisi ekonomi saat ini, tetapi juga memastikan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di masa depan. Ini daftar pustakanya. Terima kasih, demikian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.